Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Trieka Yuliana. Saya adalah pengajar di SMK Nusa Putra 1 Semarang. Sekaligus saya adalah mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2021 angkatan 3 di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Apa kabarnya? Oke, baik ya. Hari ini kita bertemu lagi dengan saya, Ibu Cucu Trieka Yuliana. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Tapi sebelumnya, hari ini apakah ada yang terkendala perangkatnya? Enggak ya, jaringan aman? Jangan lupa, nanti ketika kalian mengalami kendala, kalian bisa tuliskan di chat atau kalian WA, tidak apa-apa. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang mau pimpin doa hari ini? Saya. Halim, oke. Silakan Halim, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Halim. Saya mau mengecek apakah hari ini kalian sudah mengisi absensi semua di Google Classroom? Sepertinya tadi saya lihat masih ada beberapa siswa yang belum mengisi absensi. Silahkan setelah ini kalian isi absensi, karena meskipun kalian mengikuti Meet dengan saya, tapi jika kalian tidak mengisi absensi di Google Classroom, maka kalian tetap terhitung tidak hadir ya. Setelah ini diisi ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi seperti biasa, karena kita ada di jam pelajaran pertama, maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars SMK terlebih dahulu.
berprestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Terima kasih kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars SMK. Sekarang kita lanjutkan dengan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian bisa berkonsentrasi, berlatih untuk berkonsentrasi. Kita bersiap-siap untuk menerima pembelajaran hari ini, materi baru hari ini. Oke, silahkan kalian mulai dengan membuka kuisis terlebih dahulu, lalu kalian masukkan kode game yang ada di layar. Oke, sudah 10 siswa yang join, lanjutnya lainnya ayo ikut join juga. Sekarang 11 siswa. Oke, sambil menunggu yang lainnya join, Ibu akan menerangkan nih, apa sih ice breaking kita hari ini. Ice breaking kita hari ini adalah tebak gambar. Kalian, saya tampilkan dua soal aja, nggak usah banyak-banyak. Dua soal ini ada gambar, lalu kalian menebak. Gambarnya itu apa sih? Kita rangkai dari satu gambar, terus kemudian di bawahnya saya sediakan pilihan ganda yang tinggal kalian pilih saja. Jadi kalian tidak perlu menuliskan sendiri. Sekarang sudah ada 12 siswa, lainnya yuk. Oke, langsung saja saya mulai untuk ice breaking kita.
Mbak gambar. Siapa yang masih ingat gambar terakhir, gambar yang nomor 2 tadi? Itu apa sih tadi jawabannya? Harga pas. Berarti gambar satunya selain yang harga pas. Coba Ivan, tadi Ivan waktu yang gambar satunya tadi jawab apa, Van? Apa? Nggak dengar saya? Aku kangen mantan. Oh iya, ternyata kangen ya sama mantan ya. Oke. Nanti habis ini ajak ketemuan mantannya ya, biar kangennya hilang. Punya pacar. Aduh, udah punya pacar mantannya. Oke. Cari pacar baru. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lupakan mantan sejenak, kita lanjut ke materi kita hari ini. Nah, siapa yang masih ingat pertemuan kita yang minggu lalu? Kita membahas apa? Pelajari tentang apa? Saya pun Ya, di mana, Ivan? tentang instalasi aplikasi software. Instalasi aplikasi software. Oke. Apa sih salah satu contoh dari instalasi aplikasi software? Itu apa ya? Software apa ya? Antivirus. Lainnya? Office, oke. Antivirus, Office, Scape, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali aplikasi yang kita instalkan pada laptop atau komputer kita. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, saya mau memberi sedikit pretest terlebih dahulu. Untuk pretest hari ini, saya mau bertanya tentang siapa yang mengerti tentang jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Kalian misal ada satu buah komputer, saya punya satu buah komputer di rumah, kemudian saya pergunakan untuk mengetik, lalu untuk print. Apakah itu termasuk ke jaringan komputer? Gimana? Termasuk ke jaringan komputer bukan ya? Iya. Jawabnya iya, oke. Nah, nanti kita cari tahu di materi pembelajaran hari ini apakah betul ketika saya menggunakan satu buah komputer, saya mengetik lalu saya print, apakah itu betul sebagai jaringan komputer atau bukan? Hari ini kita akan mempelajarinya. Oke, selanjutnya di pertemuan hari ini Ibu akan menampilkan PowerPoint. Hari ini kita di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar seperti biasa. Hari ini kita mempelajari tentang jaringan komputer. Kompetensi dasar hari ini yang akan kita pelajari adalah menerapkan instalasi jaringan komputer, lalu di 4.11 yaitu menginstalasi jaringan komputer. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang hari ini akan kita pelajari adalah menganalisis dasar jaringan komputer, lalu yang kedua ada mendesain instalasi jaringan komputer. Lalu selanjutnya Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui demonstrasi video yang diunggah oleh guru dalam portal online, dalam hal ini adalah Google Classroom ya. Nanti kita bersama-sama menganalisis rumusan masalah yang ada. Yang kedua, nanti setelah kita berdiskusi melalui fitur breakout room yang ada pada Google Meet, kita akan berkelompok, kalian berkelompok, lalu juga diskusi dengan saya, kita bersama-sama membuat rancangan desain suatu jaringan komputer untuk menyelesaikan masalah yang ada. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Berikutnya, ada penilaian yang akan saya ambil hari ini. Kita ada 3 penilaian. Penilaian yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini kita akan lakukan nanti di akhir pembelajaran melalui kuisis. Lalu, tadi juga sempat Ibu lakukan pretest. Kita pretest secara lisan tentang jaringan komputer tadi. Lalu ada juga penilaian keterampilan yang kedua. Penilaian keterampilan ini kita ambil nanti dari penugasan, di mana kalian di rumah nanti akan Ibu beri tugas untuk membuat suatu skema jaringan. Sudah Ibu share di Google Classroom, nanti silahkan bisa kalian lihat di Google Classroom kalian. Yang ketiga adalah penilaian sikap. Untuk penilaian sikap, kalian akan Ibu ambil nilainya melalui diskusi kelompok. Jadi semakin kalian aktif dalam diskusi kelompok, nilai kalian akan semakin baik. Gitu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan tentang penilaian kita, lalu tujuan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau bertanya?
Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti Ibu lanjutkan. Bagaimana? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Oke, Ibu lanjutkan ya. Oke, yang pertama kita simak terlebih dahulu studi kasus kita hari ini. Kenapa kok kita ada studi kasus? Hari ini pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana Ibu akan menunjukkan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari, lalu kita bersama-sama mencari solusi dari masalah yang ada. Silahkan simak video berikut ini. Di sebuah sekolah, ada kepala sekolah bernama Pak Budi dan kepala tata usaha bernama Bu Tika. Kepala sekolah dan tata usaha ruangannya menjadi satu, namun terpisah oleh sekat tanpa pintu. Lalu, bagaimana ya jika kepala sekolah membutuhkan file dari kepala tata usaha? Wah, ternyata Pak Budi dan Bu Tika berbagi data menggunakan flash disk selama ini. Nah, sekarang bayangkan, jika harus berbagi data beberapa kali dalam satu hari, betapa repotnya bukan? Kemudian, bagaimana jika flash disknya rusak, flash disknya hilang, atau tidak terbaca? Gimana ya? Pasti hal yang tadi itu sangat-sangat tidak efisien dan sangat membuat pusing ketika terjadi masalah. Apalagi flash disk itu benda kecil yang mudah rusak, mudah hilang. Pasti di sini bikin kepala pusing banget ya kan? Lalu bagaimana kita dapat membantu Pak Budi dan Bu Tika memecahkan masalah tersebut? Solusi apa sih yang dapat ditempuh agar pertukaran data dari dua buah komputer yang terpisah sekat dalam satu ruangan tersebut dapat lebih efisien? Sudah videonya? Nah, sekarang kita akan berkelompok nih. Kita akan membentuk satu kelompok, di mana di dalam kelompok itu nanti kalian berdiskusi dengan masing-masing teman anggota kelompoknya dan juga berdiskusi dengan ibu. Kita nanti berdiskusinya melalui fitur breakout room yang ada pada Google Meet, di mana di breakout room itu ibu akan masuk ke dalam masing-masing kelompok sehingga kalian bisa bertanya ke ibu secara langsung. Oke, kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga sudah ibu bagi tadi ya. Bu, saya mau nanya, entah buat jaringannya itu pakai aplikasinya bebas, Bu? Pakai paket tracer ya, seperti yang ini yang tadi diumumkan di Google Classroom. Untuk Oke, yang buat LKPD siapa ini kelompok 3? Jadi Bu, Yang buat desain jaringannya? Rizky aku. Berarti nanti Efra yang presentasi ya, Efra ya? Ya, Oke. Ada kesulitan apa waktu kalian membuat desain jaringannya? Sudah jadi belum ya desain jaringannya untuk kelompok 3? belum. LKPD-nya sudah diisi? Ini lagi bikin. Oke. Oke, untuk kelompok 3, saya ke kelompok 1 dulu ya. Silahkan dilanjutkan diskusinya dengan anggota kelompoknya. Mereka udah dikasih tahu apa sama ibu kita
disuruh bikin apa, desain, terus habis itu LKP juga kan. Jadi yang bikin desain sama LKP ini kamu ya berarti ya. Oh, Nah, ini itu gimana pokoknya yang psikologi kan? ya tidak apa-apa. Ya buat sendiri aja, nanti tinggal Patrick mikir saya. Jadi ya tidak apa nih. Jadi mungkin openingnya bisa aku atau tidak matiin, terus yang bacain presentasinya ya gantian-gantian ya. Itu gimana? Apa sih? Ya, itu Patrick suruh on cam aja sih, nggak usah ngomong, nggak apa-apa, udah ngechat aja. So, Ya, gitu aja ya. udah tunggu. Oke, untuk kelompok 1 berarti yang buat LKPD-nya siapa? Nih, Chandra, Desain jaringannya? juga Chandra. Oke, nanti yang presentasikan berarti Ivan. Oke. Ada kesulitan nggak Chandra buat desain jaringannya? ada Apa ini? jalan. Ini gimana Bu? Desain jaringannya kan antara kepala sekolah sama komputernya tata usaha ya. Nah itu nanti kalian mau koneksikan rencananya pakai nirkabel atau pakai kabel? Apa? Pakai kabel ya. Oke. Nanti buatnya jaringan sederhana aja, nggak usah jaringan yang aneh-aneh. Oke, kalau gitu kelompok 1 saya tinggal dulu ke kelompok berikutnya ya. Oke, terima kasih sudah kembali ke Meet utama semuanya. Nah, sudah selesai kita berdiskusi. Terima kasih tadi kalian sudah aktif berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Nah, sekarang waktunya kita untuk menyajikan hasil diskusi kalian. Kita presentasikan. Kita lihat bagaimana masing-masing kelompok tadi menyimpulkan, kemudian mencari jalan keluar, mencari solusi dari masalah yang ada. Oke, sekarang yang sudah siap untuk presentasi kelompok berapa dulu ini? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan kalian boleh memulai presentasi terlebih dahulu. Ya, selamat pagi untuk dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Ya, perkenalkan, nama saya Ivan dan juga ada beberapa teman saya yang berasal dari kelompok 1 yaitu Chandra, Martin, Patrick, Akmal, dan Christine. Pada pagi hari ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai masalah jaringan komputer yang ada seperti yang sudah ditunjukkan oleh Cucu. Di sini ada permasalahan tentang kepala sekolah dan juga kepala BU. Di mana kepala sekolah yang ingin untuk mentransfer file melalui flash disk kepada kepala BU. Tapi hal itu sangat berbeda dan juga tidak efisien karena selain membuang waktu, itu juga bisa saja menyebabkan kesalahan akun error pada file yang ditransfer. Oleh karena itu, kelompok kami membuat desain jaringan yang seperti bisa dilihat. Desain jaringan ini bertujuan untuk mentransfer file melalui ruang kepala sekolah ke ruang PO dengan cara yang sangat mudah dan juga efisien tanpa perlu membuang tenaga atau waktu. Sekian presentasi di kelompok 1. Terima kasih. Untuk LKPD-nya apakah sudah jadi? Tidak benar. Boleh ditampilkan, silakan. Ini kamu. Ya. Langsung ke bawah. Sudah diisi belum tadi Chandra? Belum. Di kelompoknya ada ya. Terus kemudian turun. Ini. Oke. Ya, kelompok 1 sudah, berarti tadi jaringan komputernya sudah ditunjukkan.
LKPD-nya juga sudah ditunjukkan. Terima kasih. Jangan lupa itu dikumpulkan di Google Classroom ya. Nanti Ibu cek lagi apakah Ibu sudah membuat link untuk pengumpulan tugasnya. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3 dulu. Silahkan kelompok 3. Boleh presentasi. Selamat pagi, Ibu Eka dan Mama. Selamat pagi. Ini adalah desain jaringan kami karena komputer kepala kelas ke tata muka ini berubah tanpa harus menggunakan teknik. Jadi ini adalah model desain jaringan yang kami buat. Oke, berarti menggunakan media transmisi kabel atau nirkabel ini kelompok 3. Nah, ini menggunakan kabel. Kabel ya. Oke. Lalu LKPD-nya apakah sudah dibuat juga? Belum. LKPD-nya habis ini dilengkapin ya. Ya. Kemudian nanti dikirimkan di Google Classroom. Makasih untuk kelompok 3. Boleh ditutup. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 karena sudah melakukan presentasi dari apa yang sudah kalian diskusikan hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai jaringan komputer. Mari kita simpulkan bersama-sama. Apakah tadi jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu sudah betul atau belum? Oke, Ibu akan menampilkan slide. Silahkan kalian perhatikan. Oke, di sini Ibu sudah menampilkan sebuah slide tentang jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu sebenarnya? Jaringan komputer itu adalah sebuah sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri dari minimalnya 2 buah perangkat supaya bisa disebut dengan jaringan komputer. Tadi di awal pertemuan Ibu sudah melakukan pretest di mana Ibu menanyakan secara lisan apakah jika ada 1 buah komputer menggunakan komputer, mengetik dengan Microsoft Word, kemudian dicetak, apakah itu sudah termasuk ke dalam jaringan komputer? Nah, bisa dilihat di sini, dalam pengertiannya minimal harus ada 2 buah perangkat. 2 buah perangkat komputer untuk bisa disebut sebagai jaringan komputer. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa apakah tadi di awal jaringan komputer atau bukan ya kalau cuma 1 komputer? Jaringan komputer bukan? Halo? Bukan ya, berarti tadi waktu di awal, waktu kita pretest pertama, kita masih belum tepat ya. Nah, berarti tadi sudah kita simpulkan bahwa ternyata kalau cuma 1 buah perangkat komputer saja tidak bisa kita sebut dengan jaringan komputer. Tapi sebenarnya bisa loh, komputer saja kita jadikan jaringan komputer itu bisa. Misalnya, kalau misal komputer kita hubungkan ke dalam jaringan internet, itu juga sudah termasuk ke dalam jaringan komputer. Oke, selanjutnya kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 dari hasilnya keseluruhan kalau untuk media transmisinya saya lihat tadi menggunakan media transmisi kabel. Di sini bisa kalian lihat ada 2 macam media transmisi dalam jaringan komputer. Media transmisi yang pertama adalah jaringan menggunakan kabel. Berarti bisa disimpulkan, bisa kita dari kalimatnya saja menggunakan kabel, berarti masing-masing komputer dihubungkan dengan menggunakan media kabel. Lalu yang kedua ada media transmisi nirkabel atau wireless. Nah, di sini masing-masing komputer dihubungkan tidak menggunakan kabel lagi, tapi menggunakan sinyal elektromagnetik. Nah, biasanya kalian menyebutnya dengan WiFi. Selanjutnya, di jenis jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, ada perbedaan di tadi jawaban antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tadi yang Ibu lihat di kelompok 1, kalian memilih jaringan komputer. Mungkin kalian belum ngerti ya, kenapa kok kalian bikin jaringan komputer seperti itu. Sebenarnya, jaringan komputer di kelompok 1 itu menggunakan jaringan komputer dengan client server. Di situ tadi ada server, ada kliennya. Sedangkan untuk kelompok 3 tadi Ibu lihat, kelompok kalian menggunakan jaringan komputer peer-to-peer. Lalu apakah kelompok 1 benar Bu, kelompok 2 benar Bu, atau mana yang salah, mana yang betul? Sebenarnya betul semua. Boleh menggunakan client server, boleh menggunakan peer-to-peer bebas. Namun kita lihat
fungsi dari jaringan kita. Di sini jaringan kita perlu menghubungkan antara komputer kepala sekolah dan komputer tata usaha. Berarti kita hanya punya 2 buah komputer. Nah, di situ kita bisa menggunakan peer-to-peer saja nggak apa-apa. Karena sudah bisa tuh, dengan peer-to-peer kita sudah bisa bertukar data itu dengan jaringan komputer sederhana saja. Jadi kita pakainya peer-to-peer. Kalau nanti kalian mau coba dengan menggunakan client server seperti kelompok 1, itu juga bebas, nggak apa-apa. Jadi sama-sama betul ya. Cuman bedanya fungsinya berbeda. Yang satu fungsinya client server dan yang satu fungsinya adalah peer-to-peer. Apa sih client server dan peer-to-peer itu? Client server itu berarti ada satu buah komputer dalam jaringan di mana dia sudah dijadikan satu inti, satu pusat dari jaringan tersebut, di mana dia akan melayani komputer-komputer lain atau kita biasa menyebutnya dengan klien. Lalu untuk jaringan komputer dengan peer-to-peer itu berarti jaringan komputernya tidak ada yang khusus jadi server, itu nggak ada. Jadi keduanya bisa saling menjadi server ataupun klien dalam waktu yang bersamaan. Nah, berikutnya ada juga topologi jaringan. Topologi jaringan ini kita akan bahas di minggu depan karena hari ini cukup sampai dengan peer-to-peer dan client server saja yang kita bahas. Nah, selanjutnya sekarang untuk mengarah ke akhir dari pertemuan kita hari ini, Ibu perlu mengambil penilaian formatif, penilaian pengetahuan untuk kalian. Jadi silahkan kalian siapkan kuisisnya. Ibu akan mengadakan kuis lagi seperti tadi kita ice breaking, namun kali ini berisi soal-soal mengenai jaringan komputer. Oke, Ibu mulai. Silahkan dikerjakan, dilihat benar-benar, dilihat, dibaca yang teliti untuk soalnya ya. Oke, terima kasih. Kita sudah melaksanakan penilaian untuk pengetahuan ya. Sekarang kita mau merefleksikan apa sih pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, siapa yang mau membantu saya menjelaskan apa yang hari ini kita sudah pelajarin? Siapa? Martin mungkin, Evra, atau Halim? Siapa? Silakan, apa hari ini yang sudah kita pelajari? Hari ini itu kita belajar tentang jaringan komputer. Jaringan komputer. Kita tadi punya permasalahan apa ya? Ruang kepala sekolah dan juga ruang TU yang ingin saling terhubung. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar tentang media jaringan ya. Kita sudah membuat instalasi jaringan sederhana, di mana di situ kalian mengenal yang namanya media transmisi. Ada 2. Ada media transmisi apa tadi? Yang pertama, media transmisi apa ya? Kabel. Yang kedua, media transmisi wireless atau nirkabel. Kemudian kita juga sudah mengenal jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya tadi sudah ada 2, yaitu client server dan juga ada peer-to-peer. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan mempelajari tentang jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan topologinya. Itu akan kita pelajari berikutnya. Untuk hari ini pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Ibu berharap kita nanti bisa menjadi engineer komputer yang bisa memanfaatkannya dengan baik, bisa membantu, bisa memanfaatkan jaringan komputer dengan baik supaya kita bisa merasakan manfaat dari jaringan komputer itu sendiri. Nah, hari ini sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa karena tadi di awal kalian sudah membuka dengan doa, alangkah lebih baik kita menutupnya juga dengan doa. Silahkan Halim untuk bantu saya pimpin doa. Ya, Bu. Bu Ana dan teman-teman sebelum mengakhiri
Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Halif. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa, karena sekarang kita masih dalam keadaan pandemi, Ibu berharap supaya kita bisa segera bebas dari pandemi, supaya kita bisa segera bertemu tatap muka secara langsung. Sering-sering menerapkan protokol kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak terpaksa. Ketika kita terpaksa keluar rumah, pastikan kita selalu menggunakan masker double ya sekarang, maskernya ada 2. Yang pertama masker medis terlebih dahulu, kemudian dilapisi dengan masker kain, kemudian jangan lupa selalu membawa hand sanitizer. Ketika kita mempunyai akses air, alangkah lebih baiknya kita mencuci tangan dengan sabun selama minimal 20 detik. Oke, gitu ya. Terima kasih semua. Terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi hari ini. Selamat pagi semua. Pagi Bu.